Pernahkah kau berhenti sejenak dan merenungi satu kalimat dalam salatmu, Maliki Yaumiddin? Bukan sekadar lafaz indah yang dilantunkan, tapi sebuah kebenaran yang mengguncang jiwa. Hari itu, hari di mana semua topeng dilepas, semua amal dibuka, dan hanya satu raja yang berkuasa. Bila kau benar-benar mengerti maknanya, bukan hanya pikiranmu yang akan terdiam, tapi hatimu akan menangis. Bab 1. Makna kata demi kata, sebuah gerbang kesadaran. Ketika seorang hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin dalam setiap rakaat salatnya, sesungguhnya ia sedang berdiri di antara dua dunia. Dunia yang ia tinggali sementara dan dunia yang kekal abadi. Kata demi kata dalam kalimat ini menyimpan kedalaman yang luar biasa, seperti samudra yang tenang di permukaan, namun menyimpan arus dahsyat di dalamnya. Malik bukan sekadar raja dalam pemahaman manusia, tapi sang pemilik mutlak yang berkuasa sepenuhnya atas sesuatu, tanpa sekutu, tanpa batas, tanpa tandingan. Bila manusia menyebut raja, maka selalu ada wilayah kekuasaan yang terbatas, ada masa jabatan yang berakhir, dan ada kuasa yang bisa direbut. Tapi tidak demikian dengan Malik dalam ayat ini. Ia adalah raja yang tidak pernah dilantik, tidak bisa diturunkan, dan tidak butuh legitimasi siapapun. Kepemilikannya bukan hasil konsensus, tapi hakikat dari keberadaannya. Dia tidak hanya mengatur hari pembalasan, tapi memilikinya, menguasainya, mengendalikan segala urusan di dalamnya, dan tidak satu pun bisa campur tangan tanpa izinnya. Kemudian datang kata yaum, yang berarti hari, tapi hari yang dimaksud bukan seperti hari-hari yang kita kenal di dunia. Ini bukan hari Senin, bukan Selasa, bukan hari kerja ataupun libur, bukan pula hari ulang tahun atau perayaan apapun yang biasa kita tandai di kalender. Ini adalah hari yang disebut oleh para nabi dengan penuh gentar. Hari yang membuat anak kecil beruban dan para ibu melahirkan janin karena takut yang luar biasa. Hari itu adalah waktu di mana langit terbelah, bumi digoncangkan, dan manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, lelah, dan kebingungan. Ini adalah yaum yang tidak bisa ditunda, tidak bisa dikompromikan, dan tidak bisa dimanipulasi. Semua makhluk berdiri menunggu giliran mereka diadili. Semua amal dibentangkan, dan tidak satu pun perbuatan bisa disembunyikan. Dalam hari itu, seluruh sandiwara dunia akan gugur, dan hanya kebenaran yang akan bicara. Lalu muncullah kata yang menyempurnakan ledakan makna spiritual dari ayat ini, ad-din. Kata ini sering diterjemahkan sebagai pembalasan atau agama. Namun dalam konteks ayat ini, ad-din bermakna balasan yang sempurna atas semua amal. Hari itu bukan sekadar hari pengadilan, tapi hari pengungkapan. Setiap bisikan hati, setiap gerakan tersembunyi, bahkan niat yang belum menjadi tindakan, semuanya ditimbang dengan neraca yang lebih adil dari apapun yang bisa dibayangkan manusia. Tidak ada pengacara, tidak ada rekayasa kasus, tidak ada penyogokan atau lobi kekuasaan. Inilah hari ketika keadilan Tuhan turun ke bumi tanpa sekat. Yang menzalimi akan merintih, yang teraniaya akan bersinar. Yang menyembunyikan keburukan di balik wajah alim akan terbuka kedoknya. Dan yang tulus meskipun tak dikenal, manusia akan diangkat derajatnya oleh Rabb semesta alam. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, kita sebenarnya sedang bersumpah. Kita sedang menyatakan bahwa kita mengakui dan meyakini dengan sepenuh jiwa bahwa hidup ini akan berakhir di sebuah titik yang pasti. Dan pada titik itu hanya ada satu kuasa yang berbicara, Allah, sang pemilik hari pembalasan. Ini bukan hanya pernyataan tauhid, tapi juga janji pengabdian. Bila kita benar-benar meyakini bahwa seluruh amal akan kembali kepadanya, maka bagaimana mungkin kita berani bermain-main dengan waktu, lalai dalam ibadah, atau menyakiti sesama manusia seolah tidak ada akibatnya. Inilah gerbang kesadaran paling awal dalam salat. Sebelum kita meminta petunjuk, sebelum kita memohon ampun, bahkan sebelum kita memujinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, kita terlebih dahulu diingatkan bahwa semua akan kembali kepadanya dalam sebuah hari yang tidak mengenal kompromi. Betapa banyak orang melafalkan ayat ini tanpa menyelaminya. Mereka menghafalnya sejak kecil, mengulanginya setiap hari, tapi tidak pernah membiarkan jiwanya berhenti sejenak untuk menangkap maknanya. Padahal, bila kalimat ini masuk ke dalam hati yang lapang,
Ia akan menghancurkan kesombongan, membunuh kemunafikan, dan membangkitkan tekad untuk hidup benar. Ia menjadi cambuk sekaligus pelipur. Ia membuat seorang hamba takut berbuat dosa, tapi juga membuatnya yakin bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia. Inilah makna terdalam dari ayat yang pendek namun dahsyat. Maliki Yaumiddin. Ia tidak meminta untuk diucapkan, ia menuntut untuk direnungkan. Bab 2. Hari yang tidak bisa diingkari, kepastian tanpa celah. Hari pembalasan adalah realitas yang tak terhindarkan. Ia bukan sekadar konsep keagamaan atau imajinasi yang dibuat untuk menakut-nakuti manusia. Ia adalah janji dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan kehidupan bukan untuk main-main, tapi untuk diuji. Maliki Yaumiddin bukan hanya kabar, tapi kepastian. Ia adalah puncak dari seluruh perjalanan eksistensi manusia. Manusia yang berpikir, yang merenung dengan jujur, pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa hidup ini tidak mungkin berakhir begitu saja, tanpa pertanggungjawaban. Bagaimana mungkin setiap tangisan, setiap luka batin, setiap pengorbanan dalam sunyi, dan setiap kezaliman yang tersembunyi di balik hukum dunia dibiarkan begitu saja tanpa keadilan? Tidak, ada hari, dan hari itu datang, dengan atau tanpa kita percaya. Di dalam Al-Quran Allah menyebut hari itu dengan berbagai nama. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Fasl, hari keputusan. Yaumun Azhim, hari yang agung. Dan semuanya menunjuk pada satu hal. Hari ketika manusia berdiri sendiri di hadapan Tuhannya. Hari itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dihindari. Manusia bisa menghindari sidang pengadilan dunia, bisa kabur dari kejaran hukum buatan manusia, bisa menipu dengan bukti palsu atau pengacara licik, tapi tidak bisa mengelabui satupun fakta pada hari itu. Sebab semua anggota tubuh akan menjadi saksi, mulut dikunci, dan tangan yang dulu digunakan untuk menyakiti, kaki yang melangkah ke tempat maksiat, bahkan kulit yang menjadi saksi diam akan dipaksa bicara. Dan bicara mereka tidak pernah dusta. Hari itu juga adalah hari di mana semua kemegahan dunia ditanggalkan. Tidak ada jubah kebesaran, tidak ada pangkat, tidak ada harta, tidak ada jaringan kekuasaan yang bisa membela. Bahkan para nabi pun tidak bisa menjamin keselamatan umatnya tanpa izin dari Allah. Hari itu manusia hanya akan berkata satu hal, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Ayat Maliki Yaumiddin adalah cermin yang menghadirkan kepasrahan total. Ia menghapus ilusi bahwa manusia punya kendali atas nasib akhirnya. Ia mengguncang setiap kesombongan yang merasa tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Jika benar-benar dipahami, ayat ini menjadikan manusia sadar bahwa satu-satunya keselamatan hanyalah dengan berada dalam naungan rahmat Allah. Tapi sayangnya, banyak hati yang keras. Mereka membaca Maliki Yaumiddin, tapi tidak menggigil. Mereka menghafalnya, tapi tetap berani menzalimi. Mereka melantunkannya, tapi hidup seolah dunia ini abadi. Inilah tragedi terbesar umat manusia. Melafazkan kalimat ilahi dengan lidah, namun tidak membiarkannya masuk ke dalam hati. Padahal ayat ini seharusnya menjadi rem yang kuat bagi nafsu, dan menjadi pendorong bagi amal saleh. Ia bisa menjadi pelita yang menuntun setiap langkah manusia agar tidak tersesat dalam gelapnya syahwat dan tipu daya dunia. Tapi jika pelita itu dibiarkan padam, maka jiwa akan terjerumus ke dalam jurang yang dalam, dan kelak menangis darah pun tak lagi berguna. Sungguh bila engkau membiarkan ayat ini meresap, engkau akan hidup dengan sikap yang sangat berbeda. Engkau tidak akan mudah membalas keburukan dengan keburukan. Karena engkau tahu bahwa Allah lebih adil dari siapapun. Engkau tidak akan mudah putus asa dalam kebaikan, karena engkau yakin bahwa tak ada amal yang sia-sia. Bahkan ketika dunia tidak menghargaimu, ketika orang-orang mencibir amalmu, engkau akan tetap tersenyum, karena engkau tahu bahwa ada hari, ada tempat, dan ada waktu di mana semua yang engkau lakukan akan dibalas tanpa sedikit pun dikurangi. Itulah makna terdalam dari keimanan kepada hari pembalasan. Ia bukan hanya doktrin, tapi kekuatan spiritual yang menuntun setiap gerak hidup hamba agar berjalan di atas jalan yang lurus, meski dunia sering membengkokkannya.
Bab 3, rahasia takut yang membebaskan. Di balik makna Maliki Yaumiddin, tersembunyi satu rasa agung yang sangat jarang kita pahami dengan jujur. Takut. Tapi ini bukan rasa takut yang biasa. Ini bukan ketakutan seperti takut pada gelap, takut miskin, takut gagal, atau takut dicela. Ini adalah rasa takut yang paling murni dan paling mendalam. Takut kepada Zat yang menciptakan kita, memelihara kita, mengawasi setiap gerakan kita, dan yang kelak akan membalas semua amal dengan sangat teliti. Takut ini bukan berasal dari ancaman, tapi dari kesadaran yang utuh tentang siapa kita di hadapan Allah. Ia lahir bukan karena benci, melainkan karena cinta yang terlalu besar, sehingga takut jika cinta itu tak dibalas, takut jika wajahnya berpaling karena keburukan kita. Bila engkau memahami Maliki Yaumiddin, takutmu akan berubah bentuk, bukan menjadi beban, melainkan jalan pulang. Takut kepada Allah tidak pernah membuat manusia hancur. Justru ia adalah sumber kekuatan. Ia membebaskan manusia dari semua bentuk ketakutan lainnya. Orang yang benar-benar takut kepada hari pembalasan tidak akan takut kehilangan pujian manusia. Ia tidak akan goyah meski dihina atau dijauhi karena memilih jalan yang lurus. Ia tidak akan khawatir dengan rezeki yang lambat datang atau dengan status sosial yang tak dihargai. Sebab ia tahu ukuran kesuksesan sejati bukan terletak pada penilaian manusia, tetapi pada timbangan amal di akhirat. Takut kepada Allah menumbuhkan kebebasan batin yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Sebuah perasaan tenang karena hanya satu zat yang layak ditakuti, dan itu cukup. Ketika seorang hamba hidup dengan kesadaran Maliki Yaumiddin, ia akan selalu merasa diawasi, bukan oleh kamera atau manusia, tapi oleh Tuhan yang mengetahui isi hatinya. Maka ia berhati-hati, bahkan dalam hal-hal kecil yang tidak terlihat. Ia tidak akan berkata dusta meski tak ada yang tahu. Ia tidak akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya meski tak ada yang melihat. Ia tidak akan merendahkan orang lain meski tak ada yang membelanya. Karena bagi dia, semua amal sedang direkam dan kelak akan diputar ulang. Inilah yang membuat takut kepada Allah lebih kuat daripada kontrol sosial manapun. Takut yang satu ini tidak melumpuhkan, tapi justru menuntun. Ia membuat seorang hamba hidup dalam kesadaran penuh, dengan kepala menunduk, hati bergetar, dan mata yang mudah menangis. Dan dari rasa takut yang demikian akan lahir cinta. Ini adalah rahasia agung yang hanya dipahami oleh orang-orang yang sudah menapaki tangga makrifat. Rasa takut yang tulus kepada Allah melahirkan kerinduan untuk dekat dengannya. Kita takut karena kita mencintainya terlalu dalam, dan karena kita sadar bahwa hanya dialah satu-satunya pelindung, satu-satunya tempat pulang yang tak pernah menolak. Maka orang yang memahami makna Maliki Yaumiddin akan menangis bukan hanya karena dosa, tapi karena ia takut kehilangan kesempatan untuk bertemu Rabb-Nya dengan wajah berseri. Ia takut hari pembalasan tiba, dan ia masih belum layak. Ia takut berdiri di hadapannya hanya untuk menerima penyesalan. Tangisnya bukan tangis kelemahan, tapi tangis kejujuran. Ia tahu hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian. Jika engkau merasa hatimu mulai mati, cobalah renungi ayat ini dalam sujud yang panjang. Jangan sekadar membaca, tapi biarkan ia menyentuh hatimu yang terdalam. Bayangkan dirimu berdiri di padang mahsyar, dikelilingi manusia yang gemetar, langit yang terbelah, dan bumi yang memuntahkan isinya. Bayangkan engkau memegang buku catatan amalmu, tak tahu apakah ia akan diberikan dari kanan atau kiri. Lalu ucapkan pelan, Maliki Yaumiddin, dan rasakan bagaimana kalimat itu mengguncang setiap sendi jiwamu. Bila engkau benar-benar mengerti maknanya, niscaya engkau akan menangis. Bukan karena takut semata, tapi karena engkau sadar bahwa hidup ini hanya sekejap, dan hari itu adalah kepastian yang akan menjadikan semua ini bermakna. Bab 4, dunia hanya perjalanan singkat. Satu hal yang pasti disadari oleh siapapun yang merenungi makna Maliki Yaumiddin dengan jujur adalah bahwa dunia ini bukan tempat menetap. Dunia hanyalah perhentian singkat, sebuah lorong pengujian yang harus dilewati dengan hati-hati. Betapapun panjang umur seseorang, ia tetap akan sampai pada ujung. Maka, mengapa kita bertingkah seolah dunia ini
milik kita sepenuhnya. Mengapa kita begitu sibuk mengukir nama di tanah yang akan menelan kita? Ayat ini seakan mengguncang ilusi manusia yang tertipu oleh gemerlap fana. Ia tidak datang untuk mematahkan semangat hidup, tapi untuk mengarahkan pandangan kita kepada tujuan sejati yang sering kabur oleh kabut kesibukan. Dunia bukan tempat menuai, ia hanyalah ladang menanam. Panennya kelak, dan pemilik ladangnya bukan kita. Banyak orang yang hidup seolah-olah tidak akan pernah mati. Mereka mengejar kekuasaan, memburu kekayaan, membangun kejayaan yang mereka anggap abadi. Tapi mereka lupa, semua itu hanya titipan. Harta yang dikumpulkan akan diwariskan, jabatan akan diganti, dan tubuh yang mereka banggakan akan membusuk di bawah tanah. Sementara amal, niat, dan keikhlasan, itulah yang akan dibawa menghadap Maliki Yaumiddin. Maka bila seseorang benar-benar memahami ayat ini, ia tidak akan menyia-nyiakan waktunya hanya untuk mengisi dunia dengan ambisi kosong. Ia akan memilih jalan hidup yang lurus, sekalipun sulit. Ia akan menanam kebaikan dalam diam, meski tak dikenal. Karena ia tahu, yang penting bukan bagaimana dunia melihatnya, tapi bagaimana Allah menilainya di hari ketika semua topeng akan runtuh. Dunia memang tempat bekerja, tempat membangun, tempat mencicipi nikmat. Tetapi semua itu adalah alat, bukan tujuan. Begitu banyak manusia yang terbalik dalam menyusun prioritas. Mereka menjadikan dunia sebagai akhir, dan akhirat hanya pelengkap. Padahal seluruh isi dunia ini, jika dibandingkan dengan akhirat, hanyalah seperti setetes air dibanding lautan yang tak bertepi. Maka bila Maliki Yaumiddin diucapkan dari hati, ia akan menjadi tamparan bagi jiwa yang terlena. Ia akan menggugah kita dari tidur panjang kelalaian dan menyadarkan bahwa kesuksesan duniawi bukanlah ukuran keberhasilan. Banyak yang hidup mewah, tapi akan menangis saat bertemu Rabb-Nya. Banyak yang hidup sederhana, namun kelak akan berseri wajahnya saat menerima kitab amal dari sebelah kanan. Ayat ini menyadarkan kita bahwa setiap langkah di dunia akan diperiksa. Tidak ada yang sia-sia, bahkan sedetik pun. Ucapan yang tak disengaja, niat yang tak terlihat, lintasan hati yang muncul sekejap, semuanya ditulis. Dunia ini adalah tempat menanam dan setiap benih akan tumbuh. Maka mengapa kita masih sembrono menabur kata-kata, menyebar prasangka, atau menyimpan dendam? Bukankah kita semua sedang dalam perjalanan menuju sidang agung di mana tidak ada ruang untuk berdalih? Maliki Yaumiddin menanamkan rasa tanggung jawab yang hakiki, bukan karena takut kepada manusia, tapi karena sadar akan pengadilan yang tidak bisa disuap, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak mengenal basa-basi. Maka seorang mukmin yang jujur akan mulai memandang dunia dengan cara yang berbeda. Ia tetap bekerja, tapi dengan niat ibadah. Ia tetap mengejar cita-cita, tapi tidak menuhankan hasil. Ia mencintai, tapi tidak menggantungkan kebahagiaannya pada makhluk. Karena ia tahu, dunia ini bukan akhir. Dunia ini bukan tempat pembalasan, tapi hanya pengantar. Dan satu-satunya tempat yang akan memberi nilai sejati pada hidupnya adalah hari ketika amal ditimbang. Dan Allah bertanya, apa yang telah engkau bawa kepadaku? Pada hari itu, hanya mereka yang hidup dengan kesadaran Maliki Yaumiddin yang akan tersenyum karena mereka tahu mereka tidak menanam sia-sia. Bab 5. Pengakuan sejati seorang hamba. Ketika seorang hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, sesungguhnya ia sedang mengikrarkan kelemahan dirinya di hadapan Tuhan yang Maha Menguasai. Ia sedang berkata tanpa suara, "Aku tidak memiliki apapun, bahkan diriku sendiri. Sebab segala sesuatu, mulai dari detak jantung, tarikan napas, hingga lintasan pikirannya, semuanya berada dalam genggaman Allah." Pengucapan ayat ini, jika disertai pemahaman yang jernih, akan meluluhkan keangkuhan paling dalam hati manusia. Ia memaksa kita untuk menundukkan kepala, bukan hanya di atas sajadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di hadapan sesama manusia, dan lebih-lebih di hadapan Sang Pemilik Hari yang menentukan segalanya. Inilah rahasia spiritual yang sangat halus, bahwa dengan mengakui kekuasaan Allah secara mutlak, kita akan menemukan kebebasan sejati. Karena siapapun yang masih merasa memiliki, akan hidup dalam kecemasan yang tak pernah selesai. Cemas kehilangan, cemas tidak dihargai, cemas ditinggalkan.
tapi seorang hamba yang memahami bahwa semuanya adalah milik Allah akan menyerahkan hasil dari setiap amalnya kepada Tuhan dengan tenang. Ia bekerja bukan karena ingin dipuji, ia berbuat baik bukan karena ingin dibalas, dan ia menahan diri dari dosa bukan karena takut citra buruk, tetapi karena ia tahu ada hari di mana segalanya akan kembali kepada pemiliknya. Ia tidak memperbudak dirinya untuk dunia, karena ia sudah mengikat jiwanya hanya kepada Allah. Orang yang memahami Maliki Yaumiddin tidak akan mempersoalkan hasil duniawi secara berlebihan. Ia akan menerima kegagalan dengan sabar, karena ia tahu nilai amal tidak ditentukan oleh keberhasilan dunia, tetapi oleh niat yang tulus dan usaha yang lurus. Ia akan memaafkan dengan mudah, karena ia tidak ingin membawa beban dendam ke hadapan pengadilan Allah. Ia akan rendah hati, sebab ia sadar bahwa segala kelebihan yang dimilikinya bukan milik pribadinya. Ia hanyalah wadah sementara yang diisi oleh karunia Tuhan. Maka, ketika ia sujud dan mengucap Maliki Yaumiddin, itu bukan hanya ritual, tetapi manifestasi dari sikap hidup yang menyerah sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Dan penghambaan sejati bukan berarti menyerah dalam pasivitas. Justru sebaliknya, ia adalah bentuk kehidupan yang paling aktif dan penuh kesadaran. Karena seorang hamba yang sadar bahwa ia akan dihisab kelak, akan mengisi harinya dengan amal. Ia tidak mau waktunya terbuang untuk hal yang sia-sia. Ia menjadikan setiap detik sebagai ladang pahala, setiap langkah sebagai zikir yang hidup, dan setiap kesempatan sebagai ruang untuk menebar manfaat. Ia tidak akan berani menunda tobat, karena ia tahu bahwa waktu tidak bisa ditunda. Ia tidak akan berani menyimpan kesombongan, karena ia sadar bahwa hanya hamba yang tunduk yang akan ditinggikan pada hari pembalasan. Maliki Yaumiddin bukan hanya pengingat hari akhir, tetapi juga pembentuk cara pandang tentang kehidupan sekarang. Dan pada akhirnya, ketika seorang hamba benar-benar meresapi ayat ini, ia tidak akan pernah merasa sendiri, sebab ia tahu bahwa hidupnya tidak berjalan tanpa tujuan. Ia tahu bahwa ada yang maha melihat, maha mengetahui, dan maha menghitung. Ia tahu bahwa setiap amal baik sekecil apapun, yang bahkan tak terlihat oleh manusia, akan menjadi cahaya baginya kelak. Maka, ia hidup dengan lapang dada. Ia sabar saat diuji, dan syukur saat diberi. Ia merasa cukup, karena ia tahu bahwa balasan sejati bukan di sini, tapi di sana, di hari yang tidak ada keraguan padanya. Dan ketika lisannya mengucap Maliki Yaumiddin, hatinya pun berbisik, "Engkaulah pemilik segalanya. Aku hanyalah hambamu yang hina, yang hanya berharap diterima olehmu saat hari itu tiba." Bab 6. Keadilan Tuhan yang tak pernah tertunda. Salah satu inti dari Maliki Yaumiddin adalah pengakuan bahwa Allah adalah pemilik hari keadilan. Hari di mana tidak ada lagi ketimpangan, tidak ada lagi kebohongan, dan tidak ada lagi kezaliman yang dibiarkan tanpa balasan. Di dunia, betapa sering kita menyaksikan kebenaran dibungkam, kejahatan diberi panggung, dan keadilan hanya menjadi retorika kosong. Banyak orang jujur yang dilukai, banyak orang benar yang disingkirkan, dan banyak orang zalim yang dipuja. Tapi ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, kita sedang mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa semua itu hanya sementara. Bahwa kelak akan ada satu hari yang tak bisa dihindari ketika seluruh manusia akan berdiri dalam antrean panjang untuk menerima keputusan yang mutlak dari Allah yang Maha Adil. Pada hari itu, setiap detail akan dibuka. Tidak ada peristiwa yang terlupakan. Bahkan sesuatu yang tampak remeh di dunia, seperti sehelai daun yang gugur karena perbuatanmu, atau setitik air yang kau sia-siakan, semua akan dihitung. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Yang berbuat sedikit kebaikan akan melihat hasilnya. Yang berbuat sedikit keburukan pun akan melihat akibatnya. Dan keadilan Allah tidak hanya mencakup perbuatan lahir, tetapi juga niat dan isi hati. Berapa banyak orang yang amalnya tampak mulia di mata manusia, tapi hancur di hadapan Allah karena tidak dilakukan untuknya. Dan sebaliknya, berapa banyak amal yang tak dilihat siapa-siapa, tersembunyi dalam gelap malam, namun menjadi cahaya besar di padang mahsyar, karena ia dilakukan dengan penuh keikhlasan. Maka Maliki Yaumiddin bukan hanya tentang rasa takut, tapi juga tentang pengharapan, bahwa setiap air mata yang jatuh karena sabar,
akan diganti dengan kemuliaan. Bahwa setiap kejujuran yang menyakitkan akan dibalas dengan pelukan dari langit. Bahwa setiap kebaikan yang engkau lakukan, meski tidak dipuji manusia, akan dicatat dengan tinta yang tak pernah pudar. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak hidup berdasarkan penilaian dunia, tapi berdasarkan keridhaan Allah. Ia membebaskan kita dari obsesi untuk diterima, dikagumi dan dihormati oleh manusia. Karena kita sadar hanya satu penilaian yang abadi, penilaian dari Rabb yang memiliki hari pembalasan. Orang yang memahami ayat ini akan tetap teguh dalam kebenaran, meskipun ia sendirian. Ia tidak akan tergoda untuk menukar prinsip dengan keuntungan. Ia tidak akan tergelincir dalam kemunafikan demi selamat dari cercaan. Sebab ia tahu semua keputusan manusia tidak akan berarti apa-apa pada hari ketika bumi memuntahkan semua isinya. Dan langit terbelah karena dahsyatnya pengadilan Tuhan. Ia tidak peduli disebut keras kepala, kolot atau fanatik, selama ia tahu bahwa ia berjalan dalam jalan yang Allah ridhai. Ia tahu bahwa diamnya atas kezaliman bisa menjadi bumerang di hari keadilan. Ia sadar bahwa membela yang lemah, menegakkan yang benar, dan menolak yang batil, sekalipun tidak populer, akan menjadi saksi di hadapan Maliki Yaumiddin. Keadilan Allah adalah puncak dari kasih sayangnya. Ia tidak membiarkan hambanya dibiarkan sia-sia. Ia tidak membiarkan peluh yang jatuh karena berjuang di jalan kebaikan menguap tanpa makna. Bahkan niat yang belum terlaksana selama tulus akan diberi pahala. Maka ketika engkau berkata Maliki Yaumiddin, katakanlah dengan sepenuh hati, jadikan itu penguatmu saat dunia terasa tidak adil. Jadikan itu pelita saat hatimu lelah menahan kecewa. Jadikan itu keyakinan saat perjuangan terasa sepi, karena engkau tidak sedang berjalan sendirian. Setiap langkahmu menuju Allah sedang dicatat, dan akan datang hari di mana semuanya dibuka, dan Allah berkata, inilah hasil dari kesabaranmu. Hari ini engkau dibalas tanpa pengurangan sedikit pun. Bab 7, sebelum hari itu tiba, kesempatan yang masih terbuka. Setiap kali lidah kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, sesungguhnya Allah sedang memberi kita satu bentuk peringatan yang sangat lembut namun tegas, bahwa hari itu belum tiba. Ia masih menunggu di ujung waktu, dan selama hari itu belum datang, kita masih diberi kesempatan untuk berubah, memperbaiki, dan menebus. Ini adalah rahmat yang agung. Tuhan tidak langsung mengadili kita setelah kesalahan pertama. Dia memberi waktu, memberi napas, memberi ruang untuk kembali. Maka apakah kita menyangka bahwa kelalaian kita tidak diperhitungkan hanya karena tidak langsung dihukum? Betapa sering manusia menunda tobat dengan keyakinan palsu bahwa ajal masih jauh. Padahal setiap helaan napas yang kita hirup adalah jarak yang semakin mendekatkan kita ke hari pembalasan. Allah menyebut dirinya sebagai Malik dari hari itu, bukan karena ia tidak menguasai hari-hari lainnya, tapi karena pada hari itu, kekuasaannya akan tampak secara absolut tanpa sekat duniawi. Di dunia ini, kebenaran sering tertutup oleh simbol-simbol palsu, kekayaan, kekuasaan, ketenaran. Tapi pada hari itu, semua kulit luar akan mengelupas. Maka selama kita masih berada di dunia, kita harus memanfaatkan setiap momen sebagai alat persiapan. Tidak ada amal yang kecil jika dilakukan dengan tulus. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika ditobati dengan sepenuh jiwa. Waktu ini yang tampaknya biasa adalah fase paling penting dalam hidup kita, karena kita hanya bisa beramal di sini. Di sana nanti, tak ada lagi satupun perbuatan yang bisa ditambahkan. Sungguh ironis, manusia begitu pandai merencanakan hidupnya dalam 5 tahun ke depan, tapi lalai merencanakan hari setelah kematiannya. Kita membuat target bisnis, pendidikan, karier, tapi tidak membuat target taubat, target amal, atau target memperbaiki akhlak. Maliki Yaumiddin adalah ayat yang menepuk hati kita dengan pelan, seolah berkata, kau punya waktu sekarang, gunakan. Setiap pagi yang kita buka mata adalah surat undangan dari Allah untuk kembali. Maka jangan tunda, jangan tunggu esok untuk bersih-bersih hati, karena bisa jadi esok bukan lagi milik kita. Jangan tunggu usia tua untuk menjadi baik, karena kematian tidak hanya menjemput yang renta. Sungguh tidak ada perasaan yang lebih menyesakkan selain ketika menyadari bahwa waktu telah habis
dan kita belum siap membawa apa-apa. Ayat ini menuntun kita untuk introspeksi, bukan untuk putus asa. Banyak orang takut kepada hari pembalasan, tapi ketakutan itu menjadi sia-sia karena tidak mendorong perubahan. Padahal takut yang benar adalah yang melahirkan amal, bukan yang membuat kita diam dalam kelumpuhan. Maliki Yaumiddin adalah cambuk yang sekaligus menjadi pelita. Ia menyuruh kita untuk tidak berbangga dengan amal yang sedikit, tapi juga tidak berputus asa dari rahmat yang luas. Selama kita masih bisa membaca ayat ini, berarti Allah masih mengizinkan kita untuk bersiap. Maka menangislah dalam doa, perbaikilah dalam sunyi, kembalilah dalam diam. Karena Allah tidak menolak siapapun yang datang kepadanya sebelum waktu berakhir. Dan kelak, jika hari itu benar-benar datang, hari yang dijanjikan dalam ayat ini, alangkah bahagianya orang-orang yang menyiapkan dirinya sejak sekarang. Mereka tidak membawa kesempurnaan, tapi membawa kejujuran dan usaha. Mereka datang dengan dosa yang banyak, tapi juga dengan taubat yang tulus. Mereka pernah jatuh, tapi mereka bangkit berkali-kali karena yakin bahwa Maliki Yaumiddin adalah Tuhan yang tidak hanya maha adil, tetapi juga maha penyayang. Maka selama detak jantung masih berdentum, jangan anggap kecil kesempatan ini. Karena hari itu bukan sekadar bayangan, ia sedang menunggu. Dan hari ini mungkin adalah hari terbaik untuk kembali. Bab 8. Kesadaran ilahiyah dalam setiap langkah hidup. Memahami Maliki Yaumiddin bukanlah sekadar memahami sebuah konsep teologis yang berada jauh di atas awan, melainkan menanamkan kesadaran yang nyata dalam setiap aspek kehidupan. Seorang hamba yang hatinya tersentuh oleh makna ayat ini akan menjalani harinya dengan pandangan yang penuh tanggung jawab. Ia tahu bahwa tidak ada satu detik pun dalam hidup ini yang tidak dicatat. Maka setiap keputusan, setiap kata yang diucapkan, dan bahkan setiap lintasan hati yang melintas akan diperhitungkan. Kesadaran akan hari pembalasan menjadikan hidup lebih tertata, lebih penuh kehati-hatian, dan lebih kaya mana. Ia hidup bukan sekadar mengikuti arus dunia, tetapi mengarahkan hidupnya kepada sesuatu yang pasti, yakni ridha Tuhan pada hari ketika semua menjadi nyata. Dari bangun tidur hingga kembali ke pembaringan, hidupnya diwarnai dengan rasa sadar. Ia tidak menjalani rutinitas dengan kosong. Ia tidak makan sekadar untuk kenyang, tidak bekerja sekadar untuk gaji, dan tidak berbicara sekadar untuk mengisi waktu. Setiap tindakannya memiliki muatan ibadah karena ia tahu, amal yang tampak duniawi bisa bernilai akhirat jika diniatkan benar. Ia menjaga lisannya bukan karena takut dipermalukan, tetapi karena sadar bahwa Allah Maha mendengar. Ia menjaga matanya bukan karena takut dicela, tetapi karena tahu bahwa setiap pandangan akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah bentuk tertinggi dari spiritualitas, ketika keimanan tidak hanya tinggal di masjid atau mushala, tapi mengalir dalam setiap detik kehidupan. Kesadaran ini juga menciptakan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata. Ia tidak mudah marah karena tahu bahwa amarah akan ditimbang. Ia tidak cepat menghakimi karena sadar bahwa hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Ia tidak merasa perlu bersaing dalam hal-hal remeh, karena tahu bahwa kemuliaan sejati bukan pada angka atau pujian, tapi pada seberapa berat amalnya di timbangan akhirat. Ia tidak mencari-cari kelemahan orang lain, karena sibuk memperbaiki dirinya sendiri sebelum waktunya habis. Setiap interaksi sosialnya mencerminkan sikap hati yang tahu bahwa semua ini akan kembali kepada Maliki Yaumiddin. Ia tidak menjadikan dunia sebagai panggung pertunjukan, tapi sebagai ladang amal sunyi antara dirinya dan Tuhan. Dan orang yang hidup dengan kesadaran seperti ini tidak akan banyak mengeluh. Ia tidak kecewa berlebihan saat dicaci, tidak patah semangat saat gagal, dan tidak berbangga saat dipuji. Ia tahu bahwa semua itu hanyalah ujian, bukan penentu nasib akhir. Dunia bisa memujinya hari ini, lalu melupakannya esok. Tapi Allah tidak pernah lalai mencatat. Ia merasa cukup diketahui oleh Tuhan, meski dunia tak mengenalnya. Ia merasa tenang berbuat baik dalam diam, meski tak diabadikan dalam sorotan. Karena Maliki Yaumiddin akan mengungkap segalanya. Tak ada amal yang terlalu kecil, tak ada kebaikan yang sia-sia. Dan itulah yang membuatnya terus melangkah, meski langkahnya sering sepi dari sorak-sorai manusia. Hidup yang dibimbing oleh makna Maliki Yaumiddin adalah hidup yang lurus.
lurus dalam niat, dalam tujuan, dalam tindakan. Ia tidak hidup untuk memuaskan keinginan yang tak ada habisnya, tetapi untuk mengejar kehidupan yang abadi. Ia tidak terpukau oleh pencapaian dunia, karena tahu bahwa semua itu akan ditanggalkan di depan pengadilan Tuhan. Ia berjalan di bumi dengan hati yang penuh zikir, tangan yang ringan membantu, dan mata yang sering menangis dalam doa. Bukan karena ia suci, tapi karena ia sadar akan kelemahan dirinya. Ia tahu hanya satu hal yang akan menyelamatkannya di hari itu, yakni hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran bahwa semua akan dibalas oleh Dia yang memiliki hari pembalasan. Bab 9. Keteguhan iman di tengah guncangan dunia. Di tengah dunia yang terus berubah, di mana kebenaran seringkali dibungkam dan kesalahan diagungkan, makna dari Maliki Yaumiddin hadir seperti jangkar bagi hati yang goyah. Ia mengokohkan jiwa yang hampir terhempas oleh badai zaman. Sebab ketika semua ukuran moral diputarbalikkan, hanya mereka yang yakin kepada hari pembalasan yang tetap berdiri teguh. Mereka tidak membiarkan prinsip dikompromikan demi kenyamanan. Mereka tidak menggadaikan kebenaran hanya karena tekanan sosial. Karena mereka tahu ada hari di mana segala tipu daya akan terbuka. Dan pada hari itu, tidak ada pembelaan selain kejujuran iman. Maka ketika dunia menguji, mereka kembali pada satu keyakinan, bahwa hidup ini hanyalah ujian, bukan tempat pembalasan. Balasan sejati hanya datang dari Dia yang memiliki hari itu, Maliki Yaumiddin. Dalam diam mereka menahan kecewa, bukan karena tak bisa melawan, tetapi karena tahu bahwa Allah melihat. Dalam sabar mereka menahan marah, bukan karena lemah, tapi karena kuat menahan dorongan nafsu yang bisa merusak timbangan amal. Orang yang memahami ayat ini tidak mudah terprovokasi. Ia tidak reaktif terhadap hinaan, tidak tergoda dengan pujian, dan tidak mudah berubah haluan karena tekanan. Ia berdiri tegak di atas keyakinan bahwa semua yang dilakukannya kelak akan dibalas sesuai hakikatnya, bukan persepsi manusia. Dunia boleh mencemooh atau mengagung-agungkan, tapi semua itu hanya gema sementara. Apa yang ada di sisi Allah, itulah yang abadi. Dan Maliki Yaumiddin menjadi kompas yang membuat langkahnya lurus, meski jalanan dunia berliku. Keteguhan itu bukan lahir dari kesombongan, tapi dari kerendahan hati yang paling dalam. Ia tahu bahwa setiap langkah salah bisa berakibat fatal, maka ia terus mengevaluasi dirinya. Ia tidak membanggakan amalnya, karena sadar mungkin ada ria yang tersembunyi. Ia tidak menyalahkan orang lain seenaknya, karena tahu bahwa setiap jari yang menunjuk akan dimintai pertanggungjawaban. Maka keteguhan itu datang bukan dari keyakinan bahwa ia pasti benar, tapi dari tekad bahwa ia ingin terus memperbaiki diri. Ia ingin berdiri di hadapan Maliki Yaumiddin kelak dengan dada yang lapang, bukan karena merasa cukup amal, tapi karena ia tidak menyerah dalam memperjuangkan kejujuran dan kebaikan. Walau di dunia terasa berat, dan ketika ia menghadapi cobaan yang besar, fitnah, kehilangan, kesulitan, ia tidak bertanya, "Mengapa aku?" Sebaliknya, ia bertanya, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui ini?" Karena ia tahu, setiap musibah adalah ujian kesabaran, dan kesabaran itu adalah mata uang yang sangat berharga di hari pembalasan. Ia memahami bahwa Allah tidak menzalimi hambanya. Segala luka, segala air mata, semua akan dibayar. Bahkan diamnya dalam menahan diri akan bernilai besar jika diniatkan karena Allah. Maka ia terus melangkah dengan mantap, meski tak banyak yang mengerti. Karena yang ia tuju bukan pengakuan manusia, tapi pengakuan dari Maliki Yaumiddin, satu-satunya raja di hari di mana tidak ada kekuasaan lain yang berdiri. Pada akhirnya, orang yang teguh bukanlah mereka yang keras hati, tetapi yang lembut hatinya kepada Allah. Mereka yang tahu bahwa dunia ini bukan panggung utama, tapi tempat latihan sebelum pertunjukan sejati dimulai. Mereka yang terus menjaga amal, memelihara akhlak, dan menahan diri dari berbuat zalim, bukan karena takut pada manusia, tapi karena ingin selamat di hari itu. Dan di saat lisannya mengucapkan Maliki Yaumiddin, hatinya pun berkata, "Ya Allah, teguhkanlah aku di jalanmu. Jangan biarkan aku terombang-ambing oleh dunia yang fana ini. Jadikan aku termasuk hamba yang kuat dalam sabar, jujur dalam niat, dan teguh dalam jalanmu. Karena aku tahu, hanya padamu kelak semua akan kembali."
Bab 10. Kepasrahan total di hadapan Sang Pemilik hari itu. Akhir dari segala pencarian iman adalah kepasrahan yang total kepada Allah. Dan ayat Maliki Yaumiddin adalah panggilan suci untuk sampai ke sana. Ketika seseorang mengucapkannya dengan kesadaran penuh, ia sedang meletakkan seluruh beban hidupnya ke tangan Sang Pemilik hari pembalasan. Ia tidak lagi sibuk mencari pengakuan dari manusia, tidak sibuk membandingkan nasib, tidak sibuk menghitung untung rugi dalam segala hal. Ia tahu, ada satu hari di mana segala sesuatu akan ditampakkan, dan saat itu hanya satu yang ia harapkan, rahmat dari Allah. Ia mulai hidup bukan untuk menyenangkan dunia, tetapi untuk membawa pulang jiwa yang tenang, yang kelak akan disambut dengan firman-Nya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Kepasrahan ini bukan bentuk kekalahan, tapi kemenangan tertinggi. Karena hanya orang yang benar-benar memahami siapa Tuhannya yang bisa menyerahkan seluruh kehidupannya kepadanya. Ia tidak pasrah karena putus asa, tetapi karena yakin bahwa segala sesuatu di bawah kendali Allah. Ia tidak marah pada takdir karena percaya bahwa Allah tahu yang terbaik. Dan ia tidak sombong dengan pencapaiannya karena sadar bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin-Nya. Ketika ia mengucapkan Maliki Yaumiddin, ia seolah berkata, "Aku tahu Engkau yang menggenggam segala urusan. Maka apapun yang terjadi padaku hari ini, aku terima. Karena Engkau tidak pernah berbuat salah. Engkau tidak pernah lupa. Dan Engkau tidak pernah zalim." Inilah kebebasan sejati ketika hati tidak lagi terikat pada penilaian manusia, pada ketakutan duniawi, atau pada ambisi pribadi. Ketika hati benar-benar yakin bahwa hari pembalasan itu pasti, maka dunia ini menjadi ringan. Segala kehilangan tak lagi menyakitkan. Segala ujian menjadi penjernih. Segala kenikmatan menjadi ladang syukur. Hidup menjadi perjalanan menuju Allah, bukan pelarian dari kenyataan. Dan mati pun tidak lagi ditakuti, karena ia adalah gerbang menuju pertemuan. Mereka yang hidup dengan makna Maliki Yaumiddin tidak akan mendewakan kehidupan dan tidak akan gentar pada kematian. Karena keduanya hanyalah dua sisi dari takdir yang akan membawa pada satu hari. Hari ketika semua akan diselesaikan oleh Sang Pemilik yang Maha Adil. Dan kelak ketika kita berdiri di hadapannya, seluruh jasad akan gemetar. Tidak ada lagi status sosial, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi harta. Yang ada hanyalah jiwa dan amal. Masing-masing berdiri sendiri, membawa catatan hidupnya. Pada saat itu, barulah makna dari Maliki Yaumiddin terasa begitu nyata, menusuk dada, membuat kita ingin kembali dan memperbaiki semuanya. Tapi waktu sudah usai. Maka sebelum hari itu tiba, mari kita tangisi dosa-dosa kita hari ini. Mari kita bersihkan hati kita sekarang. Mari kita kembali kepada Allah selagi pintu masih terbuka. Karena ketika hari itu datang, penyesalan sudah tak berarti apa-apa. Hanya rahmat-Nya yang bisa menyelamatkan. Dan di penghujung segala renungan ini, kita menyadari, ayat ini bukan sekadar ayat. Maliki Yaumiddin adalah tamparan lembut, adalah bisikan cinta, adalah dentuman kesadaran, dan adalah cahaya dari langit yang menuntun jiwa yang tersesat. Maka ucapkanlah ia dengan gemetar, rasakan ia di relung hatimu, bawa ia dalam sujudmu, jadikan ia alasan untuk memperbaiki hidupmu. Karena sesungguhnya, siapapun yang benar-benar memahami Maliki Yaumiddin tidak mungkin lagi hidup dengan sombong, tidak mungkin lagi berani bermaksiat dengan tenang, dan tidak mungkin lagi memandang enteng perjalanan menuju akhirat. Ia akan menangis, bukan karena takut, tetapi karena rindu. Rindu akan pengadilan yang sempurna, rindu akan keadilan yang tak pernah salah, dan rindu akan Allah, satu-satunya Raja sejati di dunia dan di hari pembalasan. Di dunia ini, kita bisa bersembunyi, kita bisa pura-pura, kita bisa menunda. Tapi di hadapan Maliki Yaumiddin, semuanya akan terungkap. Tak ada pembelaan, tak ada kepalsuan, tak ada waktu untuk kembali. Hari itu hanya ada keadilan atau rahmat. Maka sebelum napas terakhir menjemput, sebelum lembaran ditutup, mari bersujud lebih dalam, bertaubat lebih tulus, dan berharap hanya padanya. Karena hanya Dia, pemilik hari pembalasan, yang mampu menyelamatkanmu.